Pada tanggal 2 Desember 1971, Uni Emirat Arab secara resmi didirikan. Seharusnya hari itu menjadi hari perayaan dan awal yang baru bagi negara tersebut. Namun, 2 hari sebelum itu, Iran melakukan sesuatu yang langsung mengubah hubungan mereka selamanya. Pagi hari tanggal 30 November, pasukan Iran mendarat di Abu Musa, Tump Besar dan Tump Kecil. Pulau-pulau ini dulu diklaim oleh Uni Emirat Arab. Namun saat tentara Iran tiba, mereka dengan cepat mengambil alih kendali atas wilayah tersebut. Beberapa penduduk Arab kabarnya diusir, kantor polisi dan sekolah dihancurkan, lalu pulau-pulau itu diumumkan sebagai bagian dari wilayah Iran. Sampai sekarang, banyak tetangga Iran yang masih sangat marah terhadap negara itu. Ada 2 alasan utama yang sering disebut oleh para analis. Pertama, perselisihan yang sudah lama terjadi antara Syiah dan Sunni di dunia Islam. Tapi yang kedua, bagaimana Iran diduga menggunakan perselisihan itu untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya di kawasan. Ketika ketegangan meletus antara Iran dan Israel, banyak orang terkejut dengan satu hal. Sebuah negara Muslim secara langsung berhadapan dengan negara Muslim lainnya. Di sana, isu tentang perpecahan Syiah dan Sunni kembali mencuat, yang sudah lama dianggap sebagai akar dari banyak ketegangan di Timur Tengah. Semuanya dimulai lebih dari 1000 tahun yang lalu, setelah Nabi Muhammad wafat. Pada masa itu, sebuah pertanyaan besar menyelimuti dunia Muslim. Siapa yang seharusnya memimpin setelah beliau? Ada kelompok yang percaya bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, yang seharusnya menjadi pemimpin berikutnya. Bagi mereka, kepemimpinan harus tetap berada di garis keluarganya dan keturunannya. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Muslim Syiah. Namun ada satu kelompok besar lain yang memiliki pandangan berbeda. Bagi mereka, pemimpin berikutnya tidak harus berdasarkan darah atau keluarga. Mereka percaya bahwa pemimpin harus dipilih melalui musyawarah dan kesepakatan dari anggota masyarakat yang dihormati. Karena itu Abu Bakar, salah satu sahabat terdekat Nabi dan mertuanya, terpilih sebagai khalifah pertama. Mereka yang mengikuti sistem itu kemudian disebut sebagai Muslim Sunni. Itu hanyalah satu keputusan pada waktu itu, tetapi hingga sekarang dampaknya masih belum sepenuhnya hilang di dunia Muslim. Selama berabad-abad, konflik tersebut lebih berfokus pada masalah keyakinan dan agama. Namun itu berubah pada abad ke-16 ketika dinasti Safawi mendeklarasikan Iran sebagai negara Syiah resmi. Bukan hanya agama yang menjadi alasan di balik ini, politik juga memainkan peran besar. Iran ingin memisahkan dirinya dari Kekaisaran Ottoman Sunni yang kuat, yang saat itu merupakan salah satu kekaisaran terkuat di wilayah tersebut. Sejak saat itu, menjadi Syiah atau Sunni bukan lagi sekedar masalah keyakinan. Ini juga telah menjadi bagian dari perebutan kekuasaan, pengaruh, dan kendali di Timur Tengah. Beralih ke masa kini, diperkirakan sekitar 85-90% Muslim di seluruh dunia adalah Sunni. Sementara populasi Syiah secara global hanya sekitar 10-15%. Sejumlah besar Muslim Syiah dapat ditemukan di Iran, Irak, dan Azerbaijan. Mereka juga memiliki komunitas besar di Lebanon, Yaman, Bahrain, Kuwait, Arab Saudi, Pakistan, dan Afghanistan. Namun sejak tahun 1979, Iran secara bertahap memposisikan dirinya sebagai pelindung utama komunitas Syiah di berbagai bagian dunia Muslim. Dan disinilah pengaruh mereka menjadi lebih kuat. Mereka tidak hanya menampilkan diri sebagai pemimpin kaum Syiah, mereka juga membangun citra bahwa merekalah suara bagi yang tertindas melawan kekuatan Barat dan beberapa negara Arab Teluk. Karena itu, dukungan terhadap mereka semakin meluas di tempat lain, meskipun sebenarnya mereka bukan yang memiliki populasi terbesar di dunia Muslim. Namun seiring dengan meluasnya pengaruh mereka, ketegangan di negara lain juga semakin meningkat. Salah satu peristiwa terberat terjadi pada 31 Juli 1987 saat musim haji di Mekah. Saat ribuan orang sedang melakukan ibadah haji, terjadi bentrokan antara jamaah haji asal Iran dan pasukan keamanan Arab Saudi. Menurut laporan, beberapa demonstran asal Iran melakukan protes tanpa izin terhadap Amerika dan Israel saat pelaksanaan ibadah haji. Namun situasi dengan cepat berubah menjadi kerusuhan dan desak-desakan. Akibatnya, hubungan antara Arab Saudi dan Iran semakin memburuk. Tak lama kemudian, para demonstran Iran yang marah juga menyerang kedutaan besar Arab Saudi di Teheran sebagai balasan. Insiden itu menjadi salah satu titik balik terbesar dalam perseteruan kedua negara pada masa itu. Karena sebenarnya mereka bukan hanya sekedar rival politik. Arab Saudi dan Iran, keduanya ingin dipandang sebagai pemimpin sejati dunia Islam.
Arab Saudi menguasai dua masjid paling suci dalam Islam, yaitu Mekkah dan Madinah. Karena itu, kerajaan memiliki otoritas keagamaan khusus di mata banyak Muslim Sunni di seluruh dunia. Jadi ketika Iran mulai menampilkan diri setelah revolusi 1979, seolah-olah merekalah suara sejati dari seluruh komunitas Muslim, itu merupakan ancaman langsung bagi Riyadh. Dua negara, dua keyakinan yang berbeda, tapi keduanya sama-sama ingin diakui sebagai pemimpin utama dunia Islam. Dan ini bukan hanya soal agama atau ideologi. Ketika Perang Iran-Irak pecah pada tahun 1980-an, Arab Saudi menggelontorkan miliaran dolar untuk mendukung pemerintahan Saddam Hussein. Tujuan utama mereka saat itu adalah mencegah penyebaran ideologi revolusioner Iran ke dunia Arab. Tapi ada alasan lain kenapa Arab Saudi sangat berhati-hati terhadap Iran. Di dalam Arab Saudi sendiri, ada minoritas Syiah yang membentuk sekitar 10 hingga 15% dari populasi. Sebagian besar dari mereka tinggal di provinsi timur, terutama di daerah seperti Qatif. Dan provinsi timur bukanlah wilayah biasa. Di sanalah terletak sebagian besar cadangan minyak Arab Saudi. Karena itu, Riyadh sudah lama mencurigai bahwa Iran mencoba mempengaruhi komunitas Syiah di daerah tersebut. Menurut beberapa pejabat Arab Saudi, Iran diduga menggunakan hal ini untuk menimbulkan ketegangan dan melemahkan stabilitas kerajaan dari dalam. Situasi semakin memburuk pada tahun 2016 ketika Arab Saudi mengeksekusi ulama Syiah terkemuka Nimr al-Nimr. Setelah insiden itu, banyak demonstran Iran marah dan menyerang kedutaan besar Arab Saudi di Teheran. Sebagai tanggapan, Arab Saudi benar-benar memutuskan hubungan diplomatik mereka dengan Iran, dan beberapa sekutu mereka juga mengikuti langkah tersebut. Butuh waktu 7 tahun sebelum kedua negara kembali menjalin hubungan formal. Namun bagi Arab Saudi, yang dipertaruhkan di sini bukan hanya keamanan, tapi juga ekonomi. Masa depan Arab Saudi sangat bergantung pada Vision 2030. Sebuah rencana besar untuk menjadikan negara ini sebagai pusat investasi dan pariwisata global, serta mengurangi ketergantungan pada industri minyak. Namun, ada satu masalah besar. Rencana itu tidak akan mungkin terwujud jika seluruh kawasan tetap kacau. Jadi setiap kali ada serangan terhadap fasilitas energi Arab Saudi, Riyadh menganggapnya sebagai ancaman langsung terhadap masa depan ekonomi mereka. Terutama saat serangan yang terjadi pada tahun 2019 dan kembali terjadi pada tahun 2026. Bagi para pemimpin Arab Saudi, seolah-olah Iran sedang mencoba atau berusaha menghentikan perubahan dan kemajuan negara sebelum benar-benar berhasil. Namun yang paling utama, ada satu hal yang paling ditakuti oleh Arab Saudi, program nuklir Iran. Beberapa kali pejabat Arab Saudi telah dengan jelas mengatakan bahwa jika Iran berhasil membuat senjata nuklir, mereka juga akan terpaksa membuat persenjataan nuklir mereka sendiri. Pada tahun 2026, pengayaan uranium Iran dikabarkan sudah mendekati tingkat yang dibutuhkan untuk senjata nuklir. Dan itulah yang menjadi salah satu alasan terbesar mengapa Arab Saudi semakin memperkuat sistem pertahanan mereka. Namun saat ketegangan semakin memuncak, ada satu negara yang mencoba memperbaiki hubungan keduanya, Tiongkok. Pada tahun 2023, Tiongkok memimpin perjanjian Beijing yang mengembalikan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran setelah 7 tahun terputus. Dan pada bulan April 2025, Menteri Pertahanan Arab Saudi, Khalid bin Salman Al Saud, secara pribadi mengunjungi Teheran untuk bertemu dengan Ali Khamenei. Secara lahiriah, tampaknya kedua negara telah memilih hubungan yang terkontrol daripada perang langsung. Namun di balik semua ketakutan itu, dan pertemuan-pertemuan awal antara Khamenei dan Khalid bin Salman Saud, menurut pandangan mereka, Arab Saudi adalah sebuah monarki yang sudah lama didukung oleh Amerika dan dianggap terhubung dengan berbagai kelompok ekstremis di kawasan. Iran juga percaya bahwa mereka sedang dikepung dan dikendalikan oleh Saudi bersama kekuatan Barat. Dan karena kedua belah pihak sama-sama memiliki kecurigaan yang mendalam, sulit untuk menjaga agar kesepakatan apapun tetap bertahan. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Setelah serangan Amerika dan Israel terhadap Iran pada Februari 2026, Iran membalas dengan meluncurkan misil dan drone ke beberapa kota di Saudi. Menurut Iran, Arab Saudi diduga membantu operasi militer Barat di wilayah tersebut. Dalam waktu singkat, kepercayaan yang telah dibangun kembali di bawah perjanjian Beijing hampir sepenuhnya runtuh. Namun jika ada negara yang benar-benar meninggalkan luka mendalam di Iran, salah satunya adalah Irak.
Bentrokan mereka tidak hanya berlangsung selama beberapa hari atau bulan. Perang Iran-Irak berlangsung selama 8 tahun penuh kekejaman. Perang Iran-Irak dimulai pada tahun 1980 dan merenggut lebih dari 1 juta nyawa. Perang tersebut menghancurkan ekonomi, kekuatan militer, dan masa depan kedua negara. Namun meskipun mereka telah melalui masa-masa yang sangat berat, terjadi perubahan besar pada tahun 2003. Dan meskipun terdengar ironis, itu tidak terjadi. Iran justru mengambil tindakan langsung. Ketika Amerika menyerang Irak dan meruntuhkan struktur kekuasaan lama negara itu, penghalang terbesar yang dulu mencegah pengaruh Iran di perbatasan baratnya pun hilang. Dan sejak saat itu, pengaruh Iran perlahan-lahan semakin dalam di dalam Irak itu sendiri. Yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang digambarkan oleh banyak nasionalis Irak sebagai invasi diam-diam. Iran tidak datang dengan tank atau ribuan tentara. Sebaliknya, Iran perlahan-lahan memperluas pengaruhnya melalui politik, uang, milisi, bisnis, dan agama. Namun situasi sebenarnya di Irak jauh lebih rumit dari ini. Karena kebencian terhadap pengaruh Iran tidak hanya datang dari satu kelompok saja. Berbagai komunitas di Irak memiliki alasan masing-masing mengapa mereka tidak mempercayai Teheran. Sekitar 60% dari populasi Irak adalah Muslim Syiah. Karena itu, banyak partai politik dan kelompok bersenjata yang memiliki pengaruh besar di negara ini diduga memiliki hubungan langsung dengan Teheran dan IRGC Iran. Karena itu, Iran memiliki pengaruh yang kuat tidak hanya pada kebijakan luar negeri Irak, tetapi juga pada institusi keamanan dan sektor energinya. Salah satu simbol terbesar dari pengaruh ini adalah PMF atau Pasukan Mobilisasi Rakyat. Ini adalah kelompok yang sebagian besar terdiri dari milisi Syiah yang pertama kali dibentuk untuk melawan ISIS atau negara Islam. Dan sebenarnya mereka memang memainkan peran besar dalam pertempuran tersebut. Namun setelah perang melawan ISIS, mereka tidak menghilang. Sebaliknya, mereka justru menjadi pusat kekuatan permanen di dalam negara Irak itu sendiri. Sebenarnya, ada beberapa kelompok ini yang lebih mendengarkan Teheran daripada Perdana Menteri Irak sendiri. Kekhawatiran ini semakin membesar, hingga akhirnya dibahas langsung di PBB tahun 2026. Memang syaratnya adalah pemerintah Irak harus mengendalikan milisi-milisi mereka sebagai imbalan atas bantuan keamanan Amerika. Namun, saat kelompok-kelompok kuat saling bertarung, ada warga Irak biasa yang terjepit di tengah, terutama minoritas Sunni di Irak. Bagi mereka, meluasnya milisi yang didukung Iran di wilayah-wilayah strategis bukan sekedar isu politik biasa. Mereka merasa perlahan-lahan diusir keluar dari beberapa wilayah dengan tekanan sektarian dan pengaruh bersenjata. Bagi banyak Sunni, campur tangan Iran sudah menjadi masalah kelangsungan hidup. Namun bahkan di dalam populasi Syiah Irak sendiri, pandangan tentang Iran juga tidak tunggal. Ada banyak Syiah Irak, termasuk para pendukung Muqtada al-Sadr yang juga menentang sistem yang ingin diterapkan oleh Iran. Mereka tidak ingin Irak meniru model politik Teheran. Bahkan, tuduhan mereka sangat langsung. Menurut mereka, Iran menjadikan Irak sebagai pasar besar untuk produk-produknya sendiri. Sementara itu, negara ini digunakan sebagai medan perang untuk perang-perangnya sendiri. Namun ada satu hal yang dirasakan sama oleh berbagai kelompok di Irak. Dan itu adalah bagaimana Iran diduga menggunakan sumber daya penting sebagai alat tekanan terhadap mereka. Pada tahun 2026, Iran disebut-sebut beberapa kali membatasi aliran air ke wilayah Irak. Mereka juga mengurangi ekspor gas yang penting untuk pasokan listrik Irak. Akibatnya terjadi kekurangan listrik secara berturut-turut, kekurangan air, dan protes anti-Iran secara luas di berbagai kota di Irak. Karena bagi banyak warga Irak, ini bukan lagi sekedar masalah politik. Kehidupan sehari-hari mereka kini langsung terdampak. Dan sementara daftar negara yang memiliki ketegangan dengan Iran semakin panjang, ada satu negara yang sudah lama berusaha menghindari konflik, yaitu Qatar. Hubungan Qatar dengan Iran memang sangat berbeda dibandingkan dengan negara-negara Teluk lainnya. Sementara kemarahan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terhadap Teheran sangat jelas, Qatar lebih memilih untuk tetap netral. Qatar berusaha menjaga komunikasi tetap terbuka dan menempatkan dirinya sebagai mediator di kawasan. Dan selama bertahun-tahun, strategi itu benar-benar efektif. Ada alasan praktis juga mengapa kedua negara tidak bisa begitu saja menjadi musuh. Qatar dan Iran berbagi ladang gas lepas pantai terbesar di dunia. Qatar menyebutnya North Dome, sedangkan Iran menyebutnya South Pars. Karena itu,
Kerjasama mereka di sektor energi bukan sekedar pilihan sederhana. Mereka saling membutuhkan. Sulit untuk terlibat perang langsung dengan negara yang berbagi sumber kekayaan terpenting denganmu. Namun ujian berat datang pada tahun 2017. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memberlakukan blokade penuh terhadap Qatar. Salah satu tuduhan mereka adalah Doha terlalu dekat dengan Iran, dan karena blokade itu, Qatar justru semakin dekat dengan Teheran. Iran membuka wilayah udara dan pelabuhannya untuk pesawat dan kapal kargo Qatar. Mereka juga menyediakan impor makanan saat Qatar kesulitan dengan rantai pasokannya. Karena hal itu, Qatar memiliki alasan yang lebih kuat untuk mempertahankan hubungannya dengan Iran, meskipun blokade telah berakhir pada tahun 2021. Setelah krisis, Qatar semakin merangkul perannya sebagai mediator. Qatar mendukung kesepakatan nuklir Iran dan terus-menerus menyerukan dialog daripada konfrontasi langsung di Timur Tengah. Sementara sebagian besar negara Teluk semakin menjauh dari Iran, Qatar tetap menjaga hubungan diplomatiknya dengan Teheran. Qatar percaya bahwa menjadi negara yang dipercaya oleh Iran memberikannya nilai khusus di kawasan tersebut. Namun pada tahun 2025, keyakinan itu tiba-tiba runtuh. Setelah serangan Israel di ladang gas South Pars milik Iran, Teheran mengancam akan melakukan pembalasan keras. Dan kali ini, mereka mengatakan tidak akan membedakan antara musuh dan negara netral. Meskipun Qatar sudah lama berusaha menghindari menjadi musuh Iran, negara itu tetap saja mendapati dirinya berada di tengah bahaya. Pada 18 Maret 2026, rudal jarak jauh Iran menghantam kota industri Ras Laffan. Ini adalah fasilitas LNG terbesar di dunia dan salah satu fondasi terpenting ekonomi Qatar. Kerusakan besar terjadi di dalamnya dan sekitar 17-20% pasokan LNG global terdampak. Karena hal ini, Qatar Energy terpaksa mendeklarasikan force majeure. Bagi Qatar, ini bukan sekadar serangan militer biasa. Ini seperti serangan langsung terhadap fondasi negara dan ekonominya sendiri. Dan disinilah nada Qatar terhadap Iran benar-benar berubah. Pada 19 Maret 2026, Doha menyatakan semua militer Iran dan atase keamanan di kedutaan Iran sebagai persona non grata. Dan mereka diperintahkan untuk meninggalkan negara itu dalam 24 jam. Setelah itu, Dinas Keamanan Negara Qatar juga mengumumkan penangkapan 10 orang, baik warga negara maupun penduduk yang diduga terhubung dengan 2 sel yang terkait dengan IRGC yang beroperasi di dalam Qatar. Ini adalah pertama kalinya Qatar secara terbuka mengakui bahwa ada jaringan proksi Iran yang beroperasi di dalam negara mereka. Perdana Menteri Qatar juga secara langsung mengatakan bahwa penargetan Iran terhadap negara-negara tetangganya di Teluk dilakukan secara sistematis dan terencana. Menurutnya, peristiwa-peristiwa tersebut telah menghancurkan apa yang ia sebut sebagai ilusi imunitas diplomatik Qatar. Namun di antara semua ketegangan Iran di kawasan, salah satu yang paling berbeda adalah hubungannya dengan Uni Emirat Arab. Karena meskipun bermusuhan dalam politik dan keamanan, Dubai sudah lama menjadi pusat perdagangan penting bagi bisnis-bisnis Iran. Selama beberapa dekade, uang, barang, dan jaringan pengiriman Iran mengalir ke Dubai. Namun meskipun Dubai terbuka untuk bisnis, situasinya berbeda di Abu Dhabi. Abu Dhabi yang memiliki kendali besar atas kebijakan keamanan Uni Emirat Arab, sudah lama memandang Iran sebagai ancaman strategis langsung. Dan selama bertahun-tahun, inilah kontradiksi besar dalam hubungan mereka. Mereka adalah mitra bisnis, tetapi musuh dalam hal keamanan. Dan di balik semua itu, ada satu luka yang sampai sekarang masih terasa sakitnya. Pada tanggal 30 November 1971, 2 hari sebelum Uni Emirat Arab resmi terbentuk sebagai negara, pasukan Angkatan Laut Iran menduduki Abu Musa, Tump Besar dan Tump Kecil. Konon para penduduk Arab diusir, kantor polisi dan sekolah-sekolah dihancurkan. Setelah itu, 3 pulau tersebut dinyatakan sebagai bagian dari Iran. Selama beberapa dekade, Uni Emirat Arab berulang kali mencoba membawa masalah Abu Musa, Greater Tump dan Lesser Tump ke Mahkamah Internasional. Namun setiap kali Iran selalu menolak. Bagi Teheran, pulau-pulau tersebut bukanlah wilayah yang diperebutkan karena sudah lama dianggap sebagai bagian dari Iran. Namun bagi Uni Emirat Arab, ini bukan sekadar isu lama. Ini adalah luka yang hingga kini belum juga sembuh. Ketegangan antara kedua negara juga tidak berhenti pada persoalan pulau-pulau saja.
Uni Emirat Arab juga mendukung sanksi terhadap Iran. Dan Uni Emirat Arab juga bergabung dengan koalisi yang dipimpin Saudi di Yaman melawan Houthi yang sudah lama dikaitkan dengan Teheran. Negara itu juga menghabiskan miliaran dolar untuk sistem pertahanan udara canggih guna menghadapi ancaman rudal Iran. Pada tahun 2026, Uni Emirat Arab menjadi target utama Iran di kawasan Teluk. Secara beruntun, Burj Al Arab, Dubai International Financial Center, Pelabuhan Jebel Ali, Kilang Ruwais, dan Kompleks Petrokimia Fujairah terkena serangan. Tempat-tempat ini sangat penting bagi perekonomian dan citra global negara tersebut sebagai pusat keuangan dan perdagangan. IRGC bahkan menuduh Uni Emirat Arab membantu operasi militer AS Serikat di kawasan tersebut. Namun, alih-alih membalas dengan menggunakan rudal, Uni Emirat Arab memilih cara lain. Pada 1 Mei 2026, Uni Emirat Arab mengumumkan bahwa mereka akan keluar dari OPEC. Bagi banyak analis, langkah itu bukan sekedar perubahan kebijakan minyak. Di isang malaking dagok sa economic unity. Bagi banyak orang, keluarnya Uni Emirat Arab dari OPEC adalah tanda bahwa salah satu aliansi ekonomi terkuat di dunia mulai retak. Dalam jangka pendek, dampaknya masih terbatas karena kerusakan besar yang sudah disebabkan oleh perang terhadap produksi minyak di wilayah tersebut. Pada bulan Maret 2026, total output OPEC dikabarkan turun sebesar 27%. Namun dalam jangka panjang, ini bisa menjadi masalah besar bagi Iran. Ketika ketegangan mereda, Uni Emirat Arab akan menjadi jauh lebih bebas untuk meningkatkan produksi minyak tanpa batasan kuota. Ketika pasokan membanjiri pasar global, hal ini bisa menurunkan harga minyak. Situasi ini secara langsung akan merugikan ekonomi Iran yang sangat bergantung pada pendapatan minyak. Sementara Uni Emirat Arab menggunakan ekonomi sebagai tekanan terhadap Iran, Kuwait menghadapi ancaman yang berbeda. Pada tahun 2003, otoritas Kuwait menemukan sebuah sel mata-mata IRGC yang memantau pangkalan militer Amerika di negara tersebut. Kemudian, pada tahun 2015, muncul kontroversi yang lebih besar yang disebut Abdali Cell, di mana bertonton senjata dan bahan peledak yang diduga terkait dengan IRGC dan Hizbullah berhasil disita. Pada tahun 2026, ketegangan kembali meningkat setelah Kuwait menangkap sebuah jaringan yang terkait dengan Hizbullah yang diduga berencana melakukan pembunuhan dan operasi sabotase. Setelah itu, serangan Iran menghantam kilang Al-Ahmadi dan sebuah pabrik desalinasi yang menyebabkan kematian tentara dan warga sipil. Karena Kuwait berbatasan langsung dengan Irak Selatan, negara ini selalu terpapar pengaruh milisi yang didukung IRGC. Jadi meskipun Kuwait mengikuti sanksi Amerika dan PBB, negara ini tetap berhati-hati menyeimbangkan hubungannya dengan Teheran. Apalagi sebagian signifikan dari populasinya adalah Muslim Syiah. Tapi kalau ada negara yang lebih takut lagi pada Iran, itu adalah Bahrain. Bahkan ada para pemimpin Iran yang dulu pernah menyebut Bahrain sebagai provinsi ke-14 Iran. Meskipun dipimpin oleh keluarga kerajaan Sunni, mayoritas penduduknya adalah Syiah. Karena hal ini, Bahrain memandang Iran bukan hanya sebagai saingan regional, tetapi juga sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas negaranya. Ketegangan semakin meningkat setelah dugaan upaya kudeta pada tahun 1981 dan protes Arab Spring pada tahun 2011 yang dianggap pemerintah sebagai operasi yang didukung oleh Iran. Dan pada tahun 2026, ketakutan Bahrain menjadi kenyataan. Lebih dari 650 rudal dan drone Iran berhasil dicegat saat menargetkan markas armada ke-5 Aires dan lokasi-lokasi penting lainnya. Sebagai tanggapan, pemerintah melakukan penindakan besar-besaran terhadap mereka yang dicurigai terhubung dengan Iran. Ratusan orang ditangkap dan beberapa bahkan dicabut kewarganegaraannya. Namun selain politik dan agama, ada alasan lain mengapa negara-negara Teluk takut pada Iran, yaitu keunggulan strategis yang dimilikinya. Iran menguasai sisi utara Selat Hormuz, salah satu jalur minyak dan LNG terpenting di dunia. Pada tahun 2026, Iran memberlakukan blokade de facto yang menghentikan sebagian besar lalu lintas pengiriman dan menaikkan harga minyak global. Selain itu, rudal dan drone Iran dengan mudah dapat menargetkan pabrik desalinasi di negara-negara Teluk yang merupakan sumber utama air bersih di wilayah tersebut. Dalam hal kemampuan militer, diperkirakan Iran memiliki lebih dari 2.500 rudal balistik. Seiring berlarutnya ketegangan,
Sistem pertahanan udara mahal milik negara-negara Teluk juga cepat habis karena drone Iran sangat murah dibandingkan dengan rudal yang digunakan untuk menembak jatuh mereka. Namun pada akhirnya, program nuklir Iran tetap menjadi yang paling ditakuti di kawasan tersebut. Pada tahun 2025, pengayaan uranium Iran dikabarkan telah mencapai tingkat yang mendekati kadar pembuatan senjata. Hal ini membuat Iran dianggap sebagai negara ambang nuklir. Dan sementara Amerika dan Israel menghindari invasi besar-besaran, Teheran terus menggunakan kelompok proksi seperti Hizbullah, milisi PMF, dan Houthi untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Abdullah II dari Yordania menyebut ini sebagai bulan sabit Syiah, sebuah jaringan pengaruh Iran yang semakin meluas di seluruh kawasan.